Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Reki Manda Saputra dengan NPM 1821020254. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang kewarisan dalam Islam. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama adalah pengertian. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan. Yang lebih tepat adalah pemindahan hak kepemilikan harta, peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Secara bahasa, kata waratsa, asal kata kewarisan, digunakan dalam Al-Quran dan dirinci dalam sunnah Rasulullah. Hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah mengganti Quran surah Al-Nami. Yang kedua adalah memberi Quran surah Al-Zumar. Yang ketiga adalah mewarisi Quran surah Maryam. Yang selanjutnya adalah dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak kalian, yaitu pembagian anak laki-laki sama dengan pembagian 2 orang anak perempuan. Dan jika itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masing 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika ia meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Baiklah, yang selanjutnya ada hadis dari Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Sur Tarmizi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wahib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Taus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid atau warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat atau nasabnya. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim, yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafaz Yahya. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedang yang 2 mengatakan, telah menceritakan kepada bin Utsman dari Usabah Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat nikah. Mohon maaf, rukun waris. Yang pertama adalah muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab. Yang kedua adalah maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakakan setelah dikurangi biaya perawatan,
hutang-hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat, harta pusaka tersebut juga miros, irs, turos, dan tarikah. Yang ketiga adalah waris, yaitu orang yang akan mewarisi yang mempunyai hubungan dengan si mewaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat mewarisi. Waris mewaris itu menyangkut harta benda, dan sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilik yang penuh. Sekarang dengan jalan waris mewarisi itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan atau hak milik. Oleh karena itu, untuk terjadi waris mewarisi di sini menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah muwaris atau orang yang meninggal dunia, yang kedua adalah ahli waris yang masih hidup, yang ketiga adalah hubungan kewarisan yang sah. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. Yang pertama adalah sebab hubungan kerabat atau nasab, yang kedua adalah perkawinan, dan yang ketiga adalah wala atau pemerdekaan budak. Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebut dalam 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta kewarisan dari seorang yang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama adalah perkawinan, yang kedua adalah kekerabatan, yang ketiga adalah wala atau memerdekakan budak, dan yang keempat adalah hubungan sesama Islam. Yang selanjutnya adalah hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang dapat menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembudakan, yang kedua adalah pembunuhan, yang ketiga adalah berlainan agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.